Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wal ashabi ajmain, amma ba'd. Terima kasih Bapak Moderator, Profesor Lukman. Saya merasa memperoleh kehormatan akademik yang luar biasa menjadi pembicara kunci pada Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia pada hari kedua dan pada jam pertama lagi. Oleh karena itu, perkenankan saya menggunakan kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Profesor Haji Hamzah Mahmud MA, Ketua Kimli Komisariat Universitas Hasanuddin, Dr. Iwan M. Said M. Hong, Ketua Panitia Kimli 2021, dan Ketua Kimli, Ketua MLI Masyarakat Linguistik Indonesia, Ibu Dr. Luhni Mayani, atas penunjukan dan penetapan saya sebagai salah seorang pembicara kunci pada Kimli tahun 2021. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya para pemakalah, para peserta Kimli di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang mengikuti kegiatan Kimli pada hari kedua ini. Terima kasih. Perkenankan saya menyampaikan makalah dengan judul Bahasa Indonesia Kolokial Makassar, dari alih kode dan intervensi ke pinjaman. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, judul ini mengisyaratkan bahwa di Makassar terdapat bahasa Indonesia informal, yang dalam makalah ini saya menyebutnya Bahasa Indonesia Kolokial Makassar. Secara populer kadang-kadang digunakan istilah Bahasa Indonesia Logat Makassar. Ada juga yang menggunakan sebutan Bahasa Indonesia Dialek Makassar. Saya menyingkatnya dengan BIM, ya, BIM, BIM, Bahasa Indonesia Makassar saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dari kalangan seniman Makassar terdengar semboyan yang berbunyi Makassar bisa tonji. Ini salah satu contoh bentuk penggunaan Bahasa Indonesia Kolokial Makassar. Makassar bisa tonji. Makassar bisa itu Bahasa Indonesia. Corak lokalnya itu adalah tonji, yang bermakna juga. Jadi Makassar bisa tonji bermakna Makassar juga bisa. Artinya Makassar sebagai simbol kebesaran Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki variasi bahasa Indonesia informal. Semboyan itu keluar karena terasa adanya ancaman dominasi penggunaan bahasa Indonesia Kolokial Jakarta, BIJ. Ini sudah disadari oleh para pakar linguistik, termasuk yang menyatakan dengan eksplisit, yaitu Profesor Dr. Bambang Kaswatipurwo. Beliau menyebut Bahasa Indonesia Kolokial Jakarta itu sebagai
variasi bahasa Indonesia tak baku yang berskala nasional, yang berlaku nasional. Oleh karena itu, apabila tidak ada pilihan lain, maka kita semua akan menggunakan bahasa Indonesia kolokvial Jakarta itu pada waktu kita berada pada situasi informal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahasa Indonesia secara umum itu dipersepsi sebagai bahasa formal. Dan bahasa formal itu kaku, ya. Jadi sifatnya formal, mengimplikasikan hubungan-hubungan formal pasti terasa kaku dan tidak cair. Pilihannya adalah pada situasi informal kita memerlukan hadirnya satu variasi bahasa yang bersifat informal. Di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, ada bahasa daerah, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Toraja, ada bahasa Mandar, ada bahasa Masen Rempulu, dan sebagainya. Tetapi bahasa daerah tersebut tidak dapat digunakan dengan fungsi lingua franca pada situasi informal. Disitulah diperlukan hadirnya bahasa Indonesia kolokvial Makassar sebagai bahasa informal untuk fungsi lingua franca. Bahasa Melayu yang menjadi asal muasal bahasa Indonesia sudah lama sekali sebelum menjadi bahasa nasional pada tahun 1928 itu sudah berfungsi lingua franca. Kelihatan fungsi inilah yang hendak dijalankan oleh penutur-penutur bahasa Makassar. Pada awalnya, mereka mau menggunakan bahasa Melayu itu, tetapi dengan interferensi morfosintaksis bahasa Makassar. Mari kita lihat ekspresinya. Jadi bahasa Indonesia Makassar ini, hasil penelitian saya menunjukkan dia adalah subsistem bahasa Makassar. Saya awalnya mengira dia adalah subsistem bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Bukan. Melainkan subsistem bahasa Makassar. Mari kita lihat ekspresi. Ini bahasa kolokial, ya, bahasa sehari-hari, pergi kak atau pergiat. Artinya saya pergi. Dalam keadaan zero, pemarkah kalah, makna yang terbentuk adalah kala kini. Lalu kita menambahkan morfem pa menjadi pergi pakak. Makna yang terbentuk adalah nanti saya pergi, kala datang. Pergi pakak bisa diucapkan secara singkat, pergi pak. Ya. Kemudian apabila morfem pa ini disubstitusi, diganti dengan morfem ma, maka makna yang terbentuk adalah kala lampau, pergi maka, atau pergi mak. Artinya saya sudah pergi. Kita juga bisa memasukkan morfem tong yang bermakna juga di dalam konstruksi kalimat bahasa Indonesia variasi lokal Makassar ini. Pergi tongka. Pergi tongka artinya saya pergi juga. Ada konstruksi kalau morfem tong diganti dengan ja, terbentuk kalimat pergi jaka. Bentuk singkatnya pergi ja. Pergi jaka artinya saya benar-benar pergi. Jadi ja di sini bermakna emphasis, penegasan. Dalam bahasa Indonesia Jakarta, dialek Jakarta mungkin sepadan dengan terjemahan saya pergi kok. Kemudian kita juga bisa menambahkan leksikal seng pada konstruksi tersebut menjadi pergi kak seng atau pergi ak seng.
Pergi Kak Seng artinya saya pergi lagi. Ini contoh-contoh variasi bahasa Indonesia informal yang disebut di sini kolokial Makassar. Ini digunakan sebagai lingua franca antar suku, baik di kota Makassar maupun di ibu kota kabupaten di Sulawesi Selatan. Saya tidak membahas ini lebih jauh, karena hal ini sudah saya bahas pada Kimli tahun 2018 di Manokwari, Papua. Fokus bahasan saya pada hari kedua Kimli hari ini ialah bagaimana bahasa Indonesia kolokial Makassar itu bercorak khas karena leksikal. Nah, jadi beberapa contoh saya kemukakan. Nah, ini sehari-hari digunakan. Tialaloko koci-kocika, dari belakang. Jatuh wibawaya. Ini ahli kode. Ada kata lalo di sana. Tialaloko, ya. Nah, tialaloko artinya jangan sampai saya dikorek-korek dari belakang. Wibawa saya akan jatuh. Contoh berikutnya ada kata tawa, baik sekali, kuhormati sekali itu. Kalau nak bilang jangko, tidak anuka itu. Tapi kalau bilang, atau cek, gapa polisi tawa, ini ada kata tawa. Ini saya suka, sangat detail. Tapi tabe. Ini contoh penggunaan kata tabe. Tabe pak, ya. Maaf pak, ya. Kebetulan ada tukang menawarkan harga persis kayak begitu juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kongres yang saya hormati. Jadi bahasa Indonesia varietas lokal Makassar memiliki fakta-fakta linguistik yang sangat spesifik. Dan itu sudah lama digunakan sebagai lingua franca antar suku di Sulawesi Selatan. Namun belum ada hasil penelitian yang membuktikan keberadaannya sebelum penelitian ini dilakukan. Jadi makalah ini ditulis dengan tujuan menunjukkan proses yang dilalui oleh bahasa Indonesia Makassar tersebut sehingga berstatus bahasa kolokial, bahasa informal, bahasa sehari-hari di kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Perkenankan saya mengungkapkan beberapa pengertian. Ahli kode, ya. Ahli kode penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu tuturan dan percakapan yang sama. Saya sudah memberikan contoh tadi, ada interferensi. Interferensi itu berciri ideolek dan terjadi secara tak sengaja serta menimbulkan gangguan sistemik pada bahasa penerima. Pinjaman justru sudah berciri dialek dan dilakukan dengan sengaja berdasarkan alasan-alasan tertentu, sehingga tidak menimbulkan gangguan sistemik pada bahasa penerima lagi. Kemudian konvergensi diberi pengertian bentuk-bentuk pinjaman yang digunakan secara meluas dengan penyusuan-penyusuan tertentu, termasuk dalam penyusuan morfoponemik oleh penutur sehingga sudah dianggap sebagai warga bahasa sendiri. Lalu integrasi. Integrasi merupakan penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah sudah merupakan bahasa sendiri. Jadi, masalah integrasi kadang-kadang sulit dibedakan dari interferensi. Nah, jadi unsur-unsur leksikal digunakan dalam keadaan tidak disadari menggunakannya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, data yang saya olah di sini adalah data yang diambil dari para penutur bahasa Indonesia Makassar, baik lisan maupun tulisan, dari media sosial, Facebook, WhatsApp. Selanjutnya dianalisis dengan upaya ground research. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada dua pintu terbentuknya bahasa Indonesia kolokial Makassar.
yaitu interferensi dan alikode. Selanjutnya menjadi peminjaman yang berciri konvergensi dan integrasi. Ada dua alasan yang menonjol di dalam penggunaan leksikal tersebut. Satu, mengisi kekosongan konsep semantik dalam bahasa penerima. Yang kedua, berfungsi sebagai penanda sosiokultural, yaitu menjamin keakraban